Bagi masyarakat Minang, kuda bukanlah hewan sembarang. Hewan herbivora yang dijadikan logo mobil Ferrari ini telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi lokal. Telah sejak lama, hewan meringkik ini menjadi lambang kemasyhuran, kekayaan, dan kekuasaan para raja dan elit Minangkabau. Tak heran, hingga saat ini kuda-kuda pacuan banyak dimiliki oleh pejabat-pejabat lokal. Di tanah Minang, pacuan kuda digelar setiap tahun, menjadi ajang tontonan yang menyedot perhatian publik. Sebagai tradisi, pacu kuda memiliki sejarah panjang dan telah mengalami berbagai pergeseran. Seabad yang lalu, pacuan kuda dimanfaatkan sebagai hiburan sekaligus ajang mencari menantu oleh raja-raja Minangkabau. Sejak masuknya kolonial Belanda, pacu kuda berubah menjadi ajang penanda identitas para elit dan datuk serta penguasa. Mereka yang memiliki kekuasaan dan posisi penting akan duduk di kursi VIP di tribun gelanggang pacuan kuda. Hal itu semata-mata untuk menunjukkan kekuasaan, kekayaan, serta kedudukan para elit di Minangkabau. Menurut Jansen, di era penjajahan hingga tahun 80-an, pacuan kuda sangat fenomenal, digemari seluruh kalangan, utamanya rakyat jelata. Pacuan kuda tak lagi semata olahraga yang monopoli para raja atau kalangan elit Minangkabau, tetapi telah berubah menjadi pesta rakyat. Suwarjono tahun 1990 menulis peran kuda dalam pacuan sudah ada sejak 1889. Itu ditandai dengan ditemukannya bukti berupa adanya gelanggang pacuan kuda, Bukit Ambacang Bukit Tinggi, dan Kubu Gadang Payakumbuh beserta gelanggang Bukit Gombak Batu Sangkar. Hingga sekarang sudah ada 6 gelanggang pacuan kuda dengan berbeda tipe. Pacuan kuda tertua terjadi di daerah Agam sejak tahun 1889 yang dimulai dengan memakai sebuah gelanggang permanen yang berukuran lingkaran 800 meter. Kemudian 3 buah gelanggang lainnya yakni Kubu Gadang di Payakumbuh dengan panjang lintasan 900 meter, Bukit Gombak di Batu Sangkar dengan panjang lintasan 800 meter, dan gelanggang Bancap Laweh di Padang Panjang dengan panjang lintasan 500 meter. Keempat gelanggang tersebut di bawah naungan Rembon, organisasi pacu kuda bentukan pemerintahan kolonial Belanda. Meski pacuan kuda sudah ada sejak tahun 1889 di Minangkabau, namun baru berkembang pesat setelah kemerdekaan. Rembon kemudian bermetaforsis menjadi Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi yang dibentuk pada tahun 1976. Animo masyarakat penonton pacuan kuda mendorong pemerintah daerah setempat untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi ini. Pasca kemerdekaan, pemerintah membangun 2 gelanggang lagi, satu daerah Ampang Kuala Solo dan Balah Aya di Pariaman. Peran Pordasi Sumatera Barat sukses melambungkan pacuan kuda dari sekedar hiburan lokal menjadi olahraga berskala nasional. Bahkan pada tahun 1990, Pordasi Sumatera Barat berhasil memecahkan rekor nasional di bidang pacuan kuda. Tercatat hingga 2005, kontingen Sumatera Barat telah 6 kali menjuarai pacuan kuda tingkat nasional dan beberapa kali memecahkan rekor tak terkalahkan. Daya tarik pacu kuda benar-benar memikat seluruh elemen masyarakat, mulai dari para elit, pedagang, hingga rakyat jelata. Setiap kali perhelatan tradisi pacu kuda digelar, antusias warga untuk menyaksikannya seakan tak terbendung. Masyarakat begitu berhasrat untuk bisa menontonnya. Sampai-sampai beberapa bulan sebelum perhelatan digelar, rakyat kelas bawah rela menabung semata agar bisa membeli tiket nonton pacuan kuda ini. Saking fenomenalnya pacu kuda, para pedagang memanfaatkannya untuk mendulang pundi-pundi rupiah sebagai puncak keramaian. Pacuan kuda pun kerap diselingi dengan hiburan dan pasar malam. Sayangnya, sejak tahun 1990-an, kepopuleran pacu kuda merosot. Tradisi pacu kuda perlahan kehilangan daya tariknya. Beberapa tahun, pacu kuda mendadak tidak lagi digelar. Ringkik kuda pacu perlahan tinggal sayup-sayup. Tradisi pacu kuda sempat vakum sejak tahun 2009 dan baru dihidupkan kembali pada tahun 2014. Kevakuman itu diduga karena menguatnya pragmatisme masyarakat dan meluasnya pendapat kalangan agamais yang menuding pacu kuda sebagai pemicu perjudian. Sebagai tradisi yang sekaligus menjadi permainan rakyat, pacuan kuda kini dimanfaatkan sebagai alat mendongkrak potensi pariwisata Sumatera Barat.
Homecap bersama Pordasi konsisten melaksanakan pacuan kuda secara rutin. Sebagai permainan masyarakat Minangkabau yang berubah menjadi olahraga nasional dan memiliki akar sejarah panjang, tradisi pacu kuda telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah kebudayaan kita. Memelihara ringkih kuda di gelanggang pacu menjadi penanda identitas kekayaan keragaman kebudayaan masyarakat Nusantara. Berdirinya Pordasi Sumatera Barat yang diresmikan pada tahun 1976 membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan olahraga pacuan kuda di Sumatera Barat. Adanya peraturan tertentu yang mengikat seperti penggunaan starting gate untuk terciptanya sportivitas di kalangan penggemar pacuan kuda yang ada di Sumatera Barat. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pordasi Sumatera Barat adalah mewajibkan penggunaan starting gate, penentuan jarak bagi perlombaan pacuan kuda sesuai dengan tinggi dan umur kuda yang akan ikut berlomba. Pordasi Sumatera Barat juga memberikan pelatihan untuk para joki supaya dapat meminimalisasi kecelakaan. Pordasi Sumatera Barat juga berperan dalam mengirim joki-joki beserta kuda yang memiliki prestasi untuk diikutsertakan pada pacuan tingkat nasional yang diadakan di Gelanggang Pacuan Kuda Pulau Mas, Jakarta. Bagi para peternak kuda, Pordasi juga berperan dalam meningkatkan mutu kuda pacu dengan mendatangkan pejantan dari luar negeri dalam bentuk bantuan presiden. Secara umum, peranan Pordasi Sumatera Barat sangat bermanfaat bagi semua pihak yang punya kepentingan dengan olahraga pacuan kuda di daerah Sumatera Barat. Prestasi yang diraih oleh Sumatera Barat setelah bergabungnya dengan Pordasi Pusat sangat meningkat. Hal ini dibuktikan dengan beberapa kali menjuarai kelas derby Indonesia dan beberapa kali tampil sebagai juara umum pada Kejurnas Pacuan Kuda yang diadakan di Pulau Mas, Jakarta. Tidak hanya kuda-kuda yang berprestasi dikirim untuk event-event tingkat nasional, akan tetapi atlet atau joki yang telah berpengalaman dan memiliki prestasi juga dikirim untuk mencoba kemampuannya di tingkat nasional. Pordasi Sumatera Barat juga pernah beberapa kali memecahkan rekor nasional yakni pada tahun 1999 lewat kuda Permata Raja Wali dan Berlian Sumbar. Salah satu tradisi yang digemari oleh masyarakat di Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh. Tradisi ini menimbulkan semacam pembelajaran nilai-nilai budaya, contohnya nilai kejujuran, patriotisme, persaingan, harmonis, kerjasama, dan hiburan. Nilai-nilai ini berguna untuk dilestarikan. Kenyataannya, pengunjung dan masyarakat tidak hanya menikmati lomba pacu itiak sebagai ajang hiburan, tetapi menjadikan lomba pacu itiak sebagai arena judi dan taruhan. Lomba pacu itiak dilakukan di lintasan sepanjang 1.600 meter. Peserta lomba melepaskan itiak pada titik awal lomba, kemudian itiak terbang menuju garis finish. Di garis finish sudah ada juri yang menentukan itiak yang akan keluar sebagai juara berdasarkan itiak yang lebih dahulu mencapai garis finish. Adanya terjadi konflik antara peserta dan panitia itu dikarenakan harapan tidak sesuai dengan hasil. Peserta ada yang tidak setuju dengan hasil yang diberitahu panitia, dan peserta pun ada yang melakukan kecurangan-kecurangan seperti mendahului garis start, ada yang menusuk ekor itiak sebelum terbang supaya itiak bisa terbang kencang dan garis finish.
Dengan adanya kecurangan-kecurangan tersebut, terjadinya persaingan yang tidak sehat demi untuk memenangkan pacu itu. Permainan adu kerbau dilaksanakan sebagai bagian dari keramaian anak negari yang diselenggarakan secara periodik dan terencana. Adu kerbau merupakan suatu tradisi yang menawarkan hiburan tersendiri, meskipun tak sedikit masyarakat menilai permainan ini penuh kekerasan, sadis, dan sebagainya. Kerbau, bahasa Minang berarti kabau. Adu kabau atau adu kerbau merupakan permainan anak negari yang hanya bisa ditemukan di beberapa negari di Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Permainan adu kerbau hanya dilakukan oleh orang dewasa, biasanya oleh peternak kerbau. Adu kerbau hanya bisa dimainkan di lapangan yang luas, seukuran lapangan bola. Kerbau yang akan diadu haruslah kerbau yang telah lulus seleksi atau persiapan secara fisik, meski kerbau yang akan diadu pada dasarnya adalah kerbau yang digunakan untuk mengolah sawah, tapi akan mendapat perlakuan khusus dari pemiliknya menjelang diadu. Biasanya, kerbau yang diadu adalah kerbau jantan. Kerbau betina sangat jarang diikutsertakan. Adu kerbau tidak memperhatikan kelas atau berat badan kerbau. Semua kerbau akan diadu ketika si pemilik telah mendaftarkan kerbaunya. Pemilik kerbau yang telah mendaftar akan membawa kerbaunya ke tengah gelanggang untuk menghadapi kerbau yang telah ditentukan. Permainan yang mengandalkan naluri kekuatan kerbau ini dipandu oleh seorang wasit yang disebut juaro. Pemilik kerbau diberi kesempatan mendekati kerbaunya dengan maksud memberi semangat untuk bertarung. Selanjutnya, kerbau berdiri berhadap-hadapan dan saling mendorong menggunakan tanduknya. Seraya diiringi gemuruh sorak penonton, akhir pertarungan adu kerbau ini tidak terletak pada juara, akan tetapi ditentukan oleh kerbau itu sendiri. Artinya, kerbau yang kalah akan lari menjauh karena ketakutan. Biasanya kerbau yang berhasil menjadi juara harga jualnya akan berlipat ganda. Tak jarang juga memberikan kebanggaan pada pemilik serta hadiah yang telah ditentukan. Nasib adu kerbau sama halnya dengan adu balam. Tak jarang permainan anak negari ini diselipi oleh aksi negatif penonton. Sebut saja itu taruhan. Keriuhan suara penonton yang benar-benar terhibur karena permainan adu kerbau harus diracuni oleh penonton yang melakukan taruhan kecil-kecilan. Semoga permainan adu kerbau bisa menjadi ikon wisata tersendiri untuk Tanah Minang. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.